Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyyil bashirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang begitu banyak, yang berlimpah, yang tak berbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwatun hasanah, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, fi aqidatihi. Dalam berakidah, Nabi Muhammad adalah teladan kita nomor satu karena akidahnya yang paling lurus. Dalam ibadah, Nabi Muhammad teladan kita yang nomor satu karena darinya sumber ibadah itu dan ibadahnya yang paling benar. Begitupun dalam berakhlak dan berbudi pekerti, Nabi Muhammad teladan kita nomor satu karena Nabi Muhammad yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang paling baik, yang paling luhur. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang senantiasa bersungguh-sungguh dan totalitas mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, fala yadhillu wa la yashqa, di dunia tidak tersesat dan di yaumil akhir nanti tidak celaka. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat walafiat? Masya Allah. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan keistiqomahan. Saya, semuanya, keluarga kita, saudara muslim mukmin kita diberikan keistiqomahan. Karena istiqomah pada masa ini adalah sesuatu yang langka, termasuk dalam keimanan. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal orang yang tidak mampu istiqomah ini. Ada orang yang di malam hari beriman, pagi hari sudah tidak beriman.
Pagi hari beriman, sorenya tidak beriman. Begitu cepat orang itu berubah. Apa yang membuat seseorang itu bisa cepat berubah? Yang pertama diantaranya qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, tidak mau belajar, pemahaman yang pendek, pemahaman yang dangkal, sehingga mudah digoyahkan, mudah diombang-ambingkan. Yang kedua diantaranya adalah gampang diombang-ambingkan oleh godaan dunia, jabatan, kedudukan, harta, wanita, dan seterusnya. Terlebih setan berkomitmen, dalam Al-Quran disebutkan, menggoda umat manusia dari depan, kanan, kiri, bahkan dari belakang. Sebagaimana komitmen setan untuk menggoda manusia, maka kita harus lawan itu pula dengan komitmen kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semua sehingga kita di dunia ini salimin, di yaumil akhir nanti pun juga salimin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang qasasul anbiya fil Qur'anil Karim. Pembahasan tentang kisah-kisah para nabi Allah dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini yaitu sepotong kisah daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan, yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita membahas tentang perihal orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas sedikit tentang hal itu. Kita sudah sampaikan pada periode Mekkah, di mana saat itu kaum muslimin tidak sekuat ketika mereka berada di Madinah. Di Mekkah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Karena saat itu memang orang kafir Quraisy Mekkah saat itu mendominasi. Bahkan mereka melakukan intimidasi terhadap siapapun di antara orang-orang yang berupaya mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari, diburu, diinterogasi, bahkan yang ketahuan langsung ditangkap, dianiaya. Kita kenal dengan bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Kita juga tahu dengan siksaan yang menimpa Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mereka menggadaikan nyawanya. Itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya pada masa periode Mekkah saat itu. Sehingga dakwah dilakukan sembunyi-sembunyi. Kajian saat itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Enggak boleh ketahuan. Baru kemudian dakwah ini menemukan nafas panjangnya, agak lega nafasnya Pak, ketika sudah berada di Madinah. Kaum muslimin mulai menemukan tempat berpijahnya, menemukan kedudukannya saat itu. Dan bahkan disebutkan ma'asyiral muslimin, ketika di periode Madinah ini orang-orang mulai berbondong-bondong melirik dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya.
Maka disebutkan saat itu ada seorang tokoh, ada seorang pemimpin, seorang pemuka, ya. Disebutkan saat itu dia punya hajat untuk menjadi orang nomor satu, orang nomor wahid, ya. Menjadi orang yang dimuliakan, diagungkan, ditokohkan, ya. Ia punya hajat seperti itu. Namun karena kehadiran keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajatnya ini, harapannya ini, keinginannya ini itu terhalangi. Tidak jadi, Pak. Saya bertanya, mudah-mudahan masih ingat siapa tokoh yang dimaksud saat itu. Siapa dia, Pak? Namanya siapa? Namanya bagus, cakep namanya. Siapa? Abdullah. Tapi ada ujungnya lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia. Siapa dia? Dia adalah Abul Munafiqina, ya, ad-Dawli. Apa artinya Bapak Ibu? Bapak atau tokoh munafik internasional. Tokoh munafik nomor 1. Karena saat itu ia melihat orang-orang Madinah berbondong-bondong membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya ia pun ikut-ikutan. Dia pun ikut berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya, menyatakan dirinya masuk Islam. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya dia menyimpan dendam, kesumat, kemarahan, kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah dia, Bapak Ibu. Dia tidak suka dengan Nabi Muhammad. Lantas ketika dia tidak suka, benci, marah kepada Nabi Muhammad, lalu kenapa dia membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya? Kenapa Bapak Ibu? Seakan-akan saat itu tidak ada pilihan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu pilihan yang ia ambil, sehingga orang melihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini bagian dari kaum muslimin. Orang menganggap bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyimpan kebencian, kemarahan, dan berupaya melakukan makar untuk, ya, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berupaya membangun kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa upaya yang dilakukan diantaranya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ma'asyiral muslimin? Berupaya mengadu domba kaum muslimin. Terjadinya permusuhan kembali antara kaum, ya, Aus dan Khazraj itu. Di antaranya ada peran Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu. Mundurnya kaum muslimin ketika dalam perjalanan menuju Gunung Uhud untuk perang Uhud saat itu disebabkan oleh perannya Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang itu sekitar itu mundur balik, tidak jadi berperang, Pak. Siapa yang melakukan provokasi? Disebutkan yang melakukan provokasi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu perannya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Berupaya yang menggerogoti dari dalam. Dia tidak terang-terangan menyatakan dirinya benci Islam. Dia tidak terang-terangan menyatakan dirinya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Di depan menunjukkan wajah yang baik, tapi dalam kesendiriannya dia menunjukkan kemarahannya terhadap Muhammad SAW.
Hanya saja Nabi Muhammad tahu perihal itu. Bukan Nabi Muhammad tidak tahu. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang menyimpan kemarahan, kebencian terhadap dirimu ya Muhammad, tapi dia menunjukkan muka yang baik terhadap dirimu. Suatu ketika disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjelang wafatnya, dia bilang sama anaknya, padahal anaknya ini dulu pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk apa? Minta izin untuk menyelesaikan bapaknya sendiri. Tahu Bapak Ibu maksud menyelesaikan? Anaknya ini muslim, mukmin, bagus keimanannya. Minta izin kepada Rasulullah untuk menyelesaikan sang bapak, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu. Kau selaku anak harus berbakti kepada orang tuamu, ya, dan berupaya dan mendoakan agar orang tuamu kembali kepada jalan yang lurus, artinya biar bagus keimanannya. Maka disebutkan menjelang wafatnya itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah Abdullah bin Ubay bin Salul ini sadar atau tidak, minta kepada anaknya, "Hai anakku, kau datangi Muhammad, mintakan jubah yang dipakaikan oleh dirinya. Minta dipakaikan jubah. Minta jubah yang dipakai oleh Muhammad itu bawakan ke sini." Sang anak pun mengabulkan permintaan bapaknya itu, datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Allah, sungguh ayahku dalam kondisi sakit parah. Dia meminta kepadaku untuk memintakan jubah yang kau pakaikan di badanmu itu." Lalu kemudian apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya? Bahwa tidak mungkin aku menyerahkan jubahku ini kepada ayahmu, karena ayahmu tokoh munafik. Apakah begitu yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengabulkan permintaan sang ayah. Diserahkan jubahnya itu dan bahkan mengunjungi sang ayah. Padahal Rasulullah tahu, orang ini orang munafik. Dikunjungi oleh Rasulullah, bahkan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan yang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini menunjukkan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mampu berbuat baik kepada orang yang nyata-nyata menyusahkan dirinya. Bukan dirinya yang saja yang disusahkan, tapi kaum muslimin secara keseluruhan terang benderang dan nyata dibuat susah oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Tapi Rasulullah masih mampu berbuat baik kepada orang tersebut. Datang ke rumahnya, bahkan mendoakan orang itu. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini wafat, meninggal dunia, mati Bapak, maka disebutkan saat itu Rasulullah menyolatkannya. Hanya saja Umar punya pandangan yang lain, lalu ia berupaya untuk mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang kayak begini disolatin, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pada pendiriannya, lalu berupaya terus menyolatkan siapa Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Hanya saja turun berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyolati siapa Pak? Orang munafik seperti siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang gambaran orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, humul adu fahdharhum. Surat apa itu Bapak Ibu? Artinya apa? Mereka adalah musuhmu. Fahdharhum. Apa itu fahdharhum? Hati-hati kalian terhadap, hati-hati kau terhadap mereka. Kepada siapa ayat ini dilayangkan, di mana Allah menyatakan orang itu adalah musuh bagimu dan hati-hati terhadap mereka. Siapa dia, Pak? Kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah? Bukan. Ya. Mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Allah tidak mengatakan bunyi ayat ini kepada orang-orang musyrik, tapi Allah menyatakan ayat ini terhadap orang-orang munafik. Kenapa sampai Allah menyatakan ayat ini dalam Al-Quran, meminta kaum muslimin, meminta Rasulullah waspada terhadap orang-orang munafik ini? Maka jawabannya di sini, li'annal munafiqina akhtar minal musyrikin. Karena orang-orang munafik itu jelas-jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan orang-orang musyrik itu sendiri. Kalau orang-orang musyrik, Pak, kelihatan musuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir saat itu menyatakan peperangannya terhadap Nabi Muhammad, jelas kelihatan, nyata orangnya, nyata di mana posisinya. Ya. Tapi yang repot ini adalah orang-orang kafir yang bulunya Islam, lidahnya menyatakan Islam, tapi dalam dirinya menyembunyikan kekafiran, melakukan makar terhadap Rasulullah SAW. Ya, menyebar rahasia yang disimpan oleh kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ini yang repot. Satu rumah, satu atap, tahu ya apa yang ada di dalam, lalu menyebarkan kondisi di dalam kepada orang luar. Ini yang berbahaya. Maka pernah kita sampaikan musang berbulu ayam. Apa itu musang berbulu ayam, Pak? Atau musuh dalam selimut. Kalau dalam selimut itu kan orang yang paling dekat. Ya, satu selimut, tapi ternyata ia musuh. Ya, ini yang berbahaya. Nah, orang seperti ini yang berbahaya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini Allah mengingatkan Rasulullah SAW, hati-hati kalian terhadap orang-orang seperti itu, karena bahaya yang dapat ditimbulkan oleh mereka itu jauh lebih dahsyat. Maka ya, siksaan bagi orang-orang yang munafik seperti itu jauh lebih berat. Termasuk dalam kehidupan bernegara, orang-orang yang membocorkan rahasia negara, menjual kepada pihak lain, ini sanksinya berat. Apalagi tentara yang membelot, ya, dan seterusnya, ini sanksinya sangat berat. Nah, kaitannya dengan nifak ini, ma'asyiral muslimin, nifak ini amalnya, orangnya munafik. Maka di sini disebutkan an-nifaqu ala naw'ain. Penyakit nifak ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah an-nifaq al-akbar, nifak besar. Ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Nifak akbar. Ya. Seperti apa bentuknya? Yaitu alladzi yudhiru fihi al-insanu al-muwafaqata al-kulliyata li sya'airil Islam wa yubtinu al-mukhalafata al-kulliyata laha. Di mana seorang manusia menampakkan, menunjukkan ya, sifat lahiriah di mana ia itu condong kepada Islam, menunjukkan wajah Islamnya, menunjukkan keislamannya, tapi wa yubtin, menyembunyikan
Apa yang disimpan dalam dirinya itu berupa apa, Pak? Berupa apa? Permusuhan terhadap Islam. Mukanya doang Islam, isinya kafir. Mukanya doang menunjukkan keislaman, tapi dalam dirinya menyembunyikan permusuhan terhadap Islam. Nah, yang begini-begini Bapak Ibu, orang ini nyata jelas keluar daripada agama Islam. Seperti siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Mirip-mirip dengan orang seperti ini Bapak Ibu. Sekarang ini adalah seperti apa? KTP-nya Islam, ditanya agamanya apa? Islam, tapi senang menyakiti agama Islam. Senang melihat agama Islam ini diinjak-injak dan dihinakan. Senang melihat agama Islam ini terperosok. Senang melihat agama Islam dihina-hinakan, menjadi bahan olok-olokan. Senang ketika Rasulullah menjadi bahan ejekan, dan bahkan turut serta menjatuhkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak senang ketika agama Islam diagung-agungkan, ditinggikan, tidak senang dia. Ya. Dan bahkan terang-terangan dalam berbagai kesempatan berada di pihak musuh-musuh Islam, bekerja sama menjatuhkan, memperburuk citra umat Islam itu sendiri. Ini orang berat seperti ini Bapak Ibu, secara tidak langsung apa? Keluar daripada agama Islam. Labelnya doang Islam, ya, tapi isinya sudah tidak Islam. Ini nifaq akbar. Tapi ada yang dikategorikan nifaq asghar. Huwa alladhi yuwafiqu fi usulil Islam wa yukhalifu fi furu'ihi wa sya'bihi wa humul ladzina yudhhiruna salahan wa yubtinuna fisqan wa ma'siyatan, dan seterusnya. Ya, seperti Bapak, ya, orang-orang yang melakukan ibadah, tapi ketika melakukan ibadah itu niatnya masih bercabang. Tapi dalam urusan pokok Islam dia sama, ya, selamat insya Allah. Tapi dalam masalah furu' seperti tadi yang sudah disebutkan, di sini mulai kena masalah dia. Tapi orang yang pertama tadi dalam pokok Islamnya sudah bermasalah. Nah, seperti siapa yang disebutkan yang kedua ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika melakukan ibadah tapi niatnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal salat niatnya lillahi ta'ala, tapi ketika di tengah-tengah salat melihat ada hal lain, faktor lain, orang lain di sampingnya, mulai memperbagus salatnya supaya dibilang apa Pak? Orang ahli ibadah, alim, kabir, ustadz, dan seterusnya. Ini dikhawatirkan. Yang seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini harus betul-betul memperhatikan niatnya. Ya. Ketika itu terjadi, maka berupaya untuk kembali menguatkan niatnya. Karena Allah melihat kepada upayanya. Ketika terjadi benih-benih kemunafikan kecil seperti itu, Allah melihat kepada kerja kerasnya untuk meluruskan kembali apa Pak? Niatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan orang-orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat yang agung yang berbicara tentang perihal orang-orang munafik. Siapa? Surat apa itu Bapak Ibu? Surat apa Pak? Biar nggak ngantuk kita. Surat apa? Yang pertama surat apa? Al-Munafiqun. Ada surat yang diberi namanya, judulnya Munafiqun. Ini menunjukkan tentang kedudukan orang munafik itu sendiri.
dalam agama Islam. Yang kedua adalah surah At-Taubah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berserakan di dalam Al-Quran yang berbicara tentang seputar orang munafik. Surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Hasyr, yang mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Mari kita cek Bapak Ibu, termasuk enggak kita ke dalam kelompok orang-orang munafik tersebut kalau dilihat dari sifat dan perbuatannya. Apa yang pertama? Al-kaslu fis shalah. Apa Pak? Malas melakukan ibadah sholat. Orang munafik itu Bapak Ibu malas ketika melakukan sholat. Orang yang sudah mulai tumbuh rasa malas dalam melakukan ibadah sholat, ayo cek di dalam dirinya. Bisa jadi dalam diri kita sudah mulai tumbuh benih-benih kemunafikan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang berupaya menipu Allah, sejatinya Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika mereka berdiri melakukan ibadah sholat, maka mereka berdiri dengan penuh kemalasan, penuh rasa malas. Tidak ringan ketika melakukan sholat itu, tapi ada rasa malas. Berdiri seperti orang malas, ogah-ogahan. Yura'unan nas, kepengen dilihat sama orang. Dia itu sholat, dan karena itu tujuannya supaya pandangan orang lain menuju kepadanya dan dianggap dirinya itu ahli ibadah, melakukan ibadah seperti orang pada umumnya. Padahal ia melakukan itu Bapak Ibu kepengen dilihat, bukan lillahi ta'ala. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidaklah mereka ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah illa qalila, kecuali Bapak Ibu sedikit aja. Itu yang pertama, al-kaslu fis shalah. Yang kedua, wa kurhul infaq. Apa ya kurhul infaq Bapak Ibu? Malas infaq, bakhil, medit, kikir. Enggak senang dia berinfak Bapak Ibu. Hartanya itu dikekep, ditahan. Tidak mau, tidak senang dia mengeluarkan harta untuk berinfak untuk kaum muslimin, untuk jihad dan seterusnya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ini ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang munafik itu selain malas sholat, tapi juga Bapak tidak senang berinfak. Bahkan bukan tidak senang saja, benci berinfak. Yang ketiga, kurhul jihad. Apa Pak? Kurhul jihad, benci berjihad, tidak senang berjihad. Ketika ada panggilan jihad, berat mereka untuk berangkat jihad. Karena yang ada dalam pikirannya itu Bapak-bapak Ibu, ketika jihad itu yang ada kesulitan, kepayahan, mereka akan meninggalkan kesenangan duniawinya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penting bagi kita untuk menghindari sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik ini yang tadi sudah disebutkan. Malas sholat, tidak senang berinfak, tidak gemar berinfak, benci jihad, dan tanda-tanda lain yang Allah sebutkan yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada orang munafik yang disebut
munafik sejati, munafik tulen, munafik 24 karat. Kalau dalam dirinya sudah terdapat 4 tanda. Berapa tanda Bapak Ibu? 4. Kalau 4-4-nya ini ada, sah dia, legal dia menjadi orang munafik sejati. Apa saja itu yang 4 ini? Apa yang pertama, Pak? Apa yang pertama? Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang pertama apa? Wa idza haddatsa kadzaba. Jika bicara gak ada benarnya. Apa artinya Bapak Ibu? Bicara berdusta. Yang kedua, apa yang kedua? Jika diberikan amanah dia khianat. Ya. Yang ketiga, jika berjanji seringnya ingkar. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Jika berselisih dengan orang lain, maka dia menzalimi orang lain. Artinya melampaui batas. Masalahnya sedikit kecil, tapi dia berlebih-lebihan menyikapi masalah itu dan tidak ada niat baik menyelesaikannya baik Pak. Ibarat apinya kecil, tapi bagi orang munafik ini apinya digedein. Ya. Api kecil tapi disiram dengan bensin. Harusnya api kecil disiram dengan api, tapi dia siram dengan bensin. Artinya Bapak, orang munafik ketika terjadi perselisihan antara kita dengan mereka, tidak ada niat baik mereka menyelesaikan masalah itu, tapi mereka melebarkan masalahnya, memperbesarnya, dan menjadikan masalah itu menjadi lebih daripada sebelumnya. Ini karakter perilaku orang-orang munafik. Jika 4 ini tandanya ada dalam diri kita, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah menjadi orang munafik, tapi kita tidak menyadarinya. Tapi jika hanya 1 saja atau 2, maka kita saat itu disebut dalam diri kita terdapat tanda daripada tanda orang munafik. Sampai kita betul-betul meninggalkannya. Tapi orang yang sudah terdapat 4 tadi itu dan menjadi karakternya, ini sah sudah menjadi orang munafik sejati. Orang seperti ini yang dikhawatirkan tidak selamat hidupnya dunia dan akhirat. Lalu apa yang kita lakukan Ustaz supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku orang-orang munafik ini? Yang pertama, selalu ingat tentang karakter orang munafik ini. Ingat, waspada. Ingatkan keluarga kita, ingatkan anak istri kita, dan jauhi hal itu. Yang kedua, totalitas beribadah kepada Allah sehingga tidak ada ruang bagi tanda-tanda munafik itu dalam diri kita. Yang keempat, ya, memperbanyak amalan rahasia. Ini caranya Bapak. Apa maksudnya amalan rahasia itu? Amalan yang dilakukan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Bukan amalan yang dilakukan terang benderang. Amalan yang terang benderang ya kita lakukan juga, seperti sholat berjamaah. Tapi ada amalan yang dilakukan secara sir, dan itu didawamkan. Seperti apa Bapak Ibu? Qiyamul lail. Orang yang rutin qiyamul lail, ada orang gak ada orang, dan dia sembunyikan gak ketahuan. Orang seperti ini insya Allah keimanannya teruji. Dia melakukan amalan itu lillahi ta'ala, gak ada yang lihat. Tapi dia melakukan amal itu berarti dia betul-betul melakukan amal itu karena apa? Lillahi ta'ala. Dan orang seperti ini insya Allah bersih hatinya, diselamatkan dari ciri atau perilaku orang munafik. Yang kelima, ya, banyak zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Fi makanin la yaraka fihi ahadun, dalam tempat di mana tidak seorang pun yang melihat.
Kalau tadi qiyamul lail, kalau sekarang selain qiyamul lail ditambah apa? Zikir ditambah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah di tempat yang mana tidak seorang pun melihat kita. Bahkan wala istri kita. Termasuk istri kita bahkan tak melihat. Termasuk anak-anak kita bahkan tidak melihatnya. Utamanya lagi Bapak Ibu ketika dalam kesendirian, saat melakukan safar, saat sendirian dalam kendaraan kita, nyetir sendiri Pak. Ya, orang ketika nyetir sendiri itu kan godaannya apa? Apa godaannya? Ngantuk. Bukan hanya ngantuk, tapi apa? Nyetel musik kenceng-kenceng gitu ya. Yang melakukan maksiat dalam kesendirian karena dia merasa tidak ada orang yang melihat. Padahal sejatinya Allah melihat. Dalam kesendirian itu Bapak Ibu, kita tetap tegak, tetap kokoh, tetap istiqomah, bahkan kita memperbanyak zikir dan istighfar. Insya Allah dalam kondisi kesendirian seperti itu, dengan amalan seperti itu yang kita lakukan, selamat kita dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, al-bu'du anil hasan. Apa arti al-bu'du anil hasan Bapak Ibu? Jauhkan diri kita dari penyakit hasan. Karena sejatinya orang yang gampang hasan, mudah hasan, ya, sejatinya orang yang mudah terserang penyakit munafik. Kenapa demikian? Dalam hatinya dia menyimpan kemarahan, kebencian terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Tapi depan kita Pak, mukanya apa pura-pura apa baik. Tapi sejatinya dalam dirinya menyimpan apa Pak? Rasa tidak senang. Waduh, baru dapat mobil baru kayak gitu. Ya, bagus lagi mobil barunya. Saya dari dulu belum dapat ini. Mudah-mudahan di jalan dia tabrakan. Apa bedanya hasad dengan dengki, iri Bapak? Kalau iri nggak senang doang, iri dia. Tapi kalau sudah hasad diiringi dengan apa Pak? Harapan, keinginan dalam diri kita agar nikmatnya itu hilang. Waduh, baru rehab rumah dia 2 lantai lagi. Rumah saya dari dulu direhab-rehab nggak selesai. Mudah-mudahan rumahnya roboh, hancur, lebur. Ini berbahaya Pak. Sekedar iri itu mungkin apa-apa banyak ya, orang yang melakukan hal itu. Tapi kalau sudah dibarengi dengan ya, keinginan supaya nikmat itu hilang, itu yang berbahaya. Nah, ini yang bisa menghanguskan amal ibadah kita. Hasadnya begitu. Maka jauhkan diri kita dari hasad, karena fahuwa min a'zami sifatil munafiqin. Karena hasad itu merupakan sifat yang paling besar, yang paling menonjol dari orang-orang munafik. Hasad inilah yang paling menggerogoti tubuhnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggak senang kepada Nabi Muhammad yang ditokohkan, yang dinomorsatukan oleh orang saat itu, karena dia juga kepengen begitu. Lalu dia berharap mudah-mudahan Muhammad mati, mudah-mudahan Nabi Muhammad sakit, mudah-mudahan Nabi Muhammad ditangkap. Dia kepengennya begitu Pak, dan seterusnya. Ini bermula dari hasad. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan upaya pencegahan dari sifat orang munafik seperti yang sudah disebutkan tadi itu, kita terhindar dari perilaku orang-orang munafik. Allah selamatkan kita. Dan yang paling akhir sekali, banyak-banyak doa ya, dalam kesendirian kita, habis sholat kita banyak doa. Ya Allah, selamatkan diriku, istriku, keluargaku, anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku, kerabatku seluruhnya ya Allah, daripada kemunafikan. Karena berat sudah, kalau sudah munafik ini hitungannya berat. Dan yang paling berat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ketika disiksa di neraka, dia bukan di permukaannya, tapi di mana Pak? Di dasar dan keraknya api neraka. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup Bapak Ibu? Ada yang menambah, menyanggah, bertanya dan seterusnya? Kalau nggak ada, sepertinya kopi masih panas. Nih, kopi masih segar. Nah, ada kode dari Pak Ketua kita, cukup katanya. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.